Perayaan Maulid itu tidak dilakukan Nabi dan sahabat. Pasti amalannya tertolak dan sia-sia. Waduh, nggak gitu dong, Ding. Justru nih, Ding, menurut ulama kalian, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai perayaan terkadang dilakukan sebagian orang, maka ia mendapat balasan pahala yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang syubhat yang mengatakan bahwa Imam Ibnu Taimiyah membolehkan perayaan Maulid Nabi. Sebagian orang selalu mencari-cari dalil untuk membenarkan amalan yang tanpa tuntunan yang ia lakukan. Di antara cara yang ia lakukan adalah menjadikan perkataan para ulama ahlu sunnah sebagai argumen untuk mendukung bid'ah mereka. Inilah yang terjadi dalam perayaan Maulid Nabi. Mereka menggunakan dengan perkataan Imam Ibnu Taimiyah. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak video ini. Perayaan Maulid itu tidak dilakukan Nabi dan sahabat. Pasti amalannya tertolak dan sia-sia. Waduh, nggak gitu dong, Ding. Justru nih, Ding, menurut ulama kalian, Ibnu Taimiyah menyatakan, kenyataan bahwa Rasulullah SAW tidak mengerjakan sesuatu hanyalah salah satu dari sekian dalil-dalil syar'i. Dalil ini berdasarkan kesepakatan ulama dan dalil-dalil lain lebih lemah dari dalil qauli seperti perintah, larangan, dan izin beliau. Karena itu, menafikan hukum yang menganjurkan sesuatu dengan dalih tidak adanya dalil spesifik tanpa memahami dalil-dalil lain adalah sebuah kesalahan besar. Terus kalau Maulid dapat pahala nggak, Sa? Ya dapat dong, Ding. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai perayaan terkadang dilakukan sebagian orang, maka ia mendapat balasan pahala yang besar karena kebaikan niatnya dan pengagungannya kepada Rasulullah SAW. Tapi nggak boleh yang melanggar syariat ya, Ding. Ada yang joget-joget pakai dangdutan lagi, Sa. Aduh, apapun kegiatannya, mau maulid, mau nikahan, kalau dia ngelanggar syariat, nggak boleh, Ding. Kalau gue nggak Maulid, nggak apa-apa kan, Sa? Ya nggak apa-apa dong, Ding. Yang penting, saling menghormati, saling mencintai karena Allah. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan ya video tersebut. Jadi, mereka menggunakan perkataan ulama Ahlussunnah untuk sebagai argumen untuk mendukung bid'ah mereka. Seperti mana di antara perkataan Imam Ibnu Taimiyah disalahpahami sebagian dari kalangan mereka. Sehingga beliau pun disangka mendukung perayaan Maulid. Nah, teman-teman semuanya, jadi lebih tepatnya kita akan menampilkan penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi tentang syubhat ini, yaitu mengambil perkataan Imam Ibnu Taimiyah untuk mendukung kebid'ahan mereka. Nah, mari kita simak videonya. Mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya katanya membolehkan Maulid. Iya. Dan ini dulu oleh sebagian orang. Ya. Ibnu Taimiyah saja membolehkan apa? Maulid. Membolehkan Maulid. Iya. Baik. Apa itu yang dibolehkan oleh Ibnu Taimiyah? Baik, jadi disebutkan katanya bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ya, menerangkan tentang orang yang melakukan maulid, wallahu qad yuthibuhum ala hadhil mahabbah wal ijtihad la ala hadhil bid'ah. Allah subhanahu wa ta'ala kadang membalas mereka ya, di atas kesungguhan ini, di atas kecintaan mereka ini, dan di atas kesungguhan, tapi bukan di atas bid'ah. Iya. Disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagian ucapan beliau di Iqtida' Shiratal Mustaqim tentang ta'zimul maulid wa ittikhaduhu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim. Iya.
pengagungan maulid dan menjadikannya sebagai musim kadang dikerjakan oleh sebagian manusia, kata beliau. Dan padanya ada pahala yang besar, li husni qasdihi, karena bagusnya maksud dia, wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dia mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ucapan dari Syekhul Islam rahimahullahu taala. Ini memang ada dari ucapan beliau. Tapi beliau bukan di konteks orang yang membolehkan apa? Maulid. Membolehkan maulid. Saya sudah bacakan ya, ucapan beliau tegas bahwa maulid itu adalah apa? Bid'ah. Adalah bid'ah. Dan ucapan-ucapan beliau di tempat lain juga tegas akan hal itu. Hanya saja memang beliau membahas di sini terkait dengan sebagian orang yang kadang dia berbuat maulid tersebut, dia punya niat yang bagus. Dia punya niat yang bagus. Tapi dia tidak bermaksud menyelisihi syariat. Dia tidak sengaja di dalam hal tersebut. Nah, itu yang dibahas oleh beliau. Ya. Maka ini yang dikatakan bahwa siapa yang melakukannya, maka dia dapat dari apa? Kadang dia dapat dari pahala. Ya, dan ini ucapan benar ya. Karena di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah orang yang wafat itu, ketika dia akan meninggal, dia katakan kepada keluarganya, kalau saya mati, bakarlah saya. Ya. Karena kalau Allah mampu membangkitkan saya pasti disiksa. Maka begitu dia meninggal, dibakar oleh keluarganya. Sebagian debunya dilempar ke laut, sebagiannya ke tanah. Maka Allah berfirman, berdiri lagi orang tersebut. Ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Dia berkata, wahai Rabbku, karena saya takut kepadamu. Maka dia diampuni. Ini orang ragu atas kemampuan Allah bisa membangkitkannya. Tapi dia tidak tahu tentang hal tersebut. Dia punya niat yang baik. Dia takut kepada apa? Siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia diampuni karena hal tersebut. Jelas ya? Jelas. Baik. Jadi karena itu di dalam orang-orang yang membolehkan, karena ada sebagian orang dia sudah berijtihad, ya, berusaha bertindak sebagai dalil, maka mungkin ini dia punya sisi pahala dia berijtihad. Kalau dia memang ahli ijtihad, dia berijtihad. Seorang mujtahid kalau berijtihad, dia benar dapat berapa? 2 pahala, dia salah dapat 1 pahala. Kan begitu. Mungkin kadang ada orang yang diberi pahala dalam hal tersebut, bukan karena asal pada maulidnya. Adapun pada maulid itu sendiri, dia sudah dipastikan bahwa maulid itu adalah apa? Bid'ah. Adalah bid'ah sebagaimana yang telah kita terangkan. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengar sendiri ya penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi, yaitu tentang syubhat orang yang mengambil perkataan Ibnu Taimiyah dibuat argumentasi untuk membela bid'ah mereka. Nah, teman-teman semuanya, mungkin ini bisa dipahami ya penjelasan dari beliau. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang perkataan Imam Ibnu Taimiyah terkait tentang masalah perayaan Maulid Nabi. Jadi teman-teman semuanya, perkataan beliau ini yang menjadi dasar sebagian kalangan yang menyatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendukung Maulid Nabi, yaitu terdapat dalam kitab Iqtidha Asyiratil Mustaqim, yang artinya adapun mengagungkan Maulid dan menjadikannya acara tahunan, hal ini terkadang dilakukan oleh sebagian orang. Mereka pun bisa mendapatkan pahala yang besar karena tujuan baik dan pengagungannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang aku telah jelaskan sebelumnya, bahwasanya hal itu dianggap baik oleh sebagian orang, tetapi tidak dianggap baik oleh mukmin yang mendapat taufik. Nah, oleh karena itu diceritakan kepada Imam Ahmad mengenai beberapa pemimpin umaro, bahwasanya mereka menginfakkan 1000 dinar untuk pencetakan mushaf. Maka beliau berkata, biarkan mereka melakukan itu. Itulah infak terbaik yang dapat mereka lakukan dengan emas atau sebagaimana yang Imam Ahmad katakan. Padahal menurut mazhab Imam Ahmad, makruh hukumnya memperindah mushaf. Namun sebagian pengikut Imam Ahmad menafsirkan maksud Imam Ahmad adalah beliau memakruhkan memperbaharui kertas dan khotnya. Namun sebenarnya maksud Imam Ahmad bukanlah seperti yang ditafsirkan ini. Imam Ahmad memasukkan bahwa memperindah mushaf ini adalah maslahat manfaat di satu sisi lain,
dan ada pula mafsadatnya, yaitu bahayanya. Inilah yang beliau makruhkan. Namun perlu diketahui bahwa jika mereka para umara tidak melakukan hal ini, yaitu memperindah mushaf, tentu mereka akan melakukan hal-hal lain yang tidak berfaedah. Misalnya, para ulama tersebut malah menyalurkan effort mereka untuk mencetak buku-buku tidak bermoral. Buku cerita yang hanya menghabiskan waktu, buku syair yang sia-sia belaka, dan buku filsafat dari Persia dan Romawi. Demikianlah perkataan beliau rahimahullah. Jika seseorang membaca teks di atas secara utuh, insya Allah dia tidak memiliki pemahaman yang keliru. Lihat baik-baik perkataan beliau di atas ya, yaitu mereka pun bisa mendapatkan pahala yang besar karena tujuan baik dan mengagungannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang aku telah jelaskan sebelumnya, bahwasanya hal itu dianggap baik oleh sebagian orang, tetapi tidak dianggap baik oleh mukmin yang mendapat taufik. Dari perkataan beliau ini menunjukkan bahwa perayaan Maulid tidak dianggap baik oleh orang-orang yang mendapat taufik. Ya, jika ada yang menganggap amalan itu baik, yaitu Maulid Nabi, maka dia adalah orang yang keliru. Maka ini menunjukkan bahwa Maulid bukanlah amalan yang baik. Karena ya teman-teman semuanya, karena para salafus soleh ya, para sahabat, tidak pun satu pun riwayat ya yang mengatakan para sahabat merayakan Maulid Nabi. Nah, kemudian teman-teman semuanya, coba kita lihat kembali perkataan Syekhul Islam dalam kitab lainnya yang sama, yaitu Iqtida Asyiratil Mustaqim, agar kita tidak salah keliru dengan perkataan beliau di atas. Dalam beberapa lembaran sebelumnya, Syekhul Islam mengatakan, begitu pula halnya dengan kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian orang. Boleh jadi perbuatan mereka menyerupai tingkah laku Nasrani, sebagaimana Nasrani pun memperingati kelahiran, yaitu milad ya, Isa alaihissalam. Boleh jadi maksud mereka adalah mencintai dan mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi Allah memberi ganjaran kepada mereka dikarenakan kecintaan dan kesungguhan mereka, dan bukan bid'ah Maulid Nabi yang mereka ada-adakan sebagai perayaan. Padahal perlu diketahui bahwa para ulama telah berselisih pendapat mengenai tanggal kelahiran beliau. Apalagi merayakan Maulid sama sekali tidak pernah dilakukan oleh para salaf, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Padahal ada faktor pendorong untuk memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada faktor penghalang di kala itu. Seandainya merayakan Maulid tersebut terdapat maslahat murni atau maslahat yang lebih besar, maka para salaf tentu lebih pantas melakukannya daripada kita. Karena sudah kita ketahui bahwa mereka adalah orang yang paling mencintai dan mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kita. Mereka juga tentu lebih semangat dalam kebaikan dibanding kita. Dan perlu dipahami bahwa cinta dan pengagungan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna adalah dengan i'tiba, yaitu mengikuti sunnahnya, dan mentaati beliau, yaitu dengan mengikuti setiap perintah, menghidupkan ajaran beliau secara lahir dan batin, menyebarkan ajaran beliau dan berjuang berjihad untuk itu semua dengan hati, tangan, dan lisan. Inilah jalan hidup para generasi utama dari umat ini, yaitu kalangan muhajirin, ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah teman-teman semuanya, saya rasa ini sudah cukup ya, karena inilah yang sebenarnya perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau tidak mendukung perayaan Maulid Nabi, bahkan beliau membid'ahkan perayaan Maulid Nabi ini. Nah, jadi sebagian orang salah memahami perkataan beliau. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.